Hai, welcome back to Tea Time with Sabrina. Hari ini kita akan membahas terkait dengan cryptocurrency dan juga teknologi blockchain yang tentunya kita sudah hadirkan sebentar lagi pakar ataupun expert yang khususnya di bidang cryptocurrency dan juga blockchain. Jadi nanti buat teman-teman yang mau tanya-tanya lebih dalam terkait dengan kedua hal tersebut, baik itu dari teknologi blockchain dan juga terkait dengan cryptocurrency, kalian tinggal drop di kolom komen. Nanti aku akan tanyakan langsung kepada pakarnya, yakni Pak Maryadi dan juga Wendy Marvin, di mana teman-teman juga tahu kalau mungkin yang sering ngikutin Clubhouse ya, setiap hari di jam 5 sore mereka selalu rutin membahas terkait dengan pergerakan dari cryptocurrency dan juga koin-koin yang saat ini sedang populer. Nah, sebentar lagi aku akan hadirkan kedua pembicara tersebut, baik itu Wendy dan juga Pak Maryadi. Kita tahu juga ya, mungkin teman-teman terima kasih yang hari ini udah join. Halo Wendy. Halo Ki, Ya, suaranya jelas ya. jelas? Oke, tinggal Pak Maryadi nih. Aku udah invite juga Pak Maryadi nih buat join. Ya. Oke. Wen, belakangan nih banyak juga nih. Mungkin nanti sambil kita tunggu Pak Maryadi. Oke, Pak Maryadi nih ada request kembali. Send request. Sebentar lagi kita tunggu kehadiran Pak Maryadi. Kok Pak Maryadinya nggak bisa ya? Bentar ya. Ah, Kokris ada lagi nih, ada Kokris tuh. Kok Chris juga ada nih, mau kita ajakin nih Kok Chris nih. Bahasa Magic Max nih. Iya dong. Halo Pak Mar. Halo, apa kabar? Baik, baik. Selamat malam Pak Mar dan Wendy ya. Terima kasih Pak dan juga Wendy udah mau join di acara aku hari ini, Tea Time with Sabrina. Jadi Ya, kebanyakan teman-teman nih udah banyak masuk ke DM aku, ini yang mau bahas terkait dengan cryptocurrency. Jadi oke. kita tahu ya Pak, mungkin tahun 2020 hype ataupun euforianya anak milenials dan juga mungkin masyarakat Indonesia itu lebih ke arah mungkin saham, ke arah sepeda Brompton kayak gitu ya Pak ya. Tapi 2021 nih ternyata ada peralihan Pak. Jadi orang-orang tuh kayak nggak mau ketinggalan FOMO yang namanya harus punya koin di kripto gitu ya. Jadi mungkin Ya, nanti Pak Mar dan juga Wendy bisa sharing nih terkait dengan cryptocurrency dan juga teknologi blockchain. Nah, mungkin aku awali ada satu pertanyaan yang mungkin bisa di-sharingkan dari Pak Mar dan juga Wendy. Sebetulnya oke. dari sisi cryptocurrency ini sendiri Pak, banyak teman-teman aku yang sudah mau mulai untuk investasi di kripto. Tapi mereka berpikiran apakah kripto ini merupakan satu aset yang bisa dikatakan volatile. Karena kan mungkin let's say kayak kita mention Bitcoin gitu ya. Bitcoin sendiri kan banyak yang menganggap bahwa Bitcoin ini dianggap sebagai aset yang spekulasi dan juga karena tidak memiliki underlying gitu. Nah, tanggapannya seperti apa? Mungkin dari Pamar dan dilanjutkan oleh Wendy. Oke, mau Wendy dulu, silakan Wen. Boleh Bawa dulu Wendy, deh, bawa silakan dulu. Wen. Bukanya Mas bawa dulu. Oke, oke. Jadi sebenarnya gini, memang benar ya. Yang namanya cryptocurrency itu memang tidak ada underlying asetnya, ya. Tapi memang sebenarnya basis dari berinvestasi di cryptocurrency itu sebenarnya adalah kepercayaan. Kepercayaan terhadap apa? Kepercayaan terhadap teknologi yang menjalankan cryptocurrency tersebut. Ya, jadi memang mau nggak mau tuh kita mesti tahu teknologi apa sih sebenarnya yang digunakan oleh si cryptocurrency tersebut dan apakah teknologi tersebut akan sustain. Ya, jadi challenge-nya sebenarnya di kita itu adalah kita mesti ngerti nih, ya, ini operational issue dari cryptocurrency ini seperti apa gitu. Jadi kita memang mesti belajar, mesti ada extra effort untuk belajar bukan koinnya dulu, tetapi proses di belakangnya dulu gitu. Ya, jadi trust itu akan kebentuk. Ya, memang beda kalau kayak saham. Kita beli saham. Basis perhitungannya saham apa sih? Laporan keuangannya perusahaan, demand dan Betul, supply dari sahamnya. Kan gitu, ya. betul. Tapi kalau kita bicara cryptocurrency, basisnya itu cuma demand dan supply. Ya, kalau kita bicara fundamentalnya bukan laporan keuangan, fundamentalnya itu ada di teknologi yang mendukung kripto tersebut. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus tahu yang mendukung kripto tersebut itu apa. Itu sih dari aku. Oke, gimana nih Wen? Kalau tanggapan dari Wendy ini? Nah, ini kan menariknya adalah saya dan Pak Maya berpartner untuk kita mengedukasi tentang cryptocurrency ya.
Ya, Nah, kalau betul. dari Pak Mariadi, mungkin dari golongan Pak Mariadi mungkin lebih tereducate. Maksudnya educate itu mungkin golongan Pak Mariadi ini sudah menjadi seseorang yang sudah berinvestasi lama di dunia investasi ya. Kita bisa bilang saham, kita bisa bilang obligasi dan lain-lain, ya reksadana dan lainnya. Tapi apakah seumuran saya sama dengan Pak Mariadi? Tidak yang terjadi. Teman-teman saya hari ini bahkan ada yang bilang, gua 80% uang cash gua semua ada di cryptocurrency. Nah, itulah yang sebenarnya saya juga belajar dari kayak Pak Mariadi ini yang saya senior yang di Clubhouse juga, saya belajar bahwa semua itu harus konservatif. Tidak bisa kita menghajar sebuah instrumen itu semua habis di sana. Gitu ya. Dulu yang pernah saya rasakan adalah saya menghajar habis, gitu ya. Kenapa? Karena ya bagi saya pengen return sebesar-besarnya, hajar habisnya. Nah, dengan Pak Mariadi mengajarkan bahwa portofolio itu penting banget. Itulah kenapa saya itu lebih konservatif sekarang. Meskipun saya di golongan yang milenial ya, tapi saya lebih konservatif dalam berinvestasi. Saya tidak punya portofolio saham, saya tidak punya portofolio di cryptocurrency. Cuma perbedaan sekarang adalah yang di area saya sekarang itu adalah kalau saham ngomong saham semua, nggak ada yang peduli dengan cryptocurrency. Orang yang cryptocurrency ngomong saham tuh apa sih, cryptocurrency lebih ini, nggak bisa kayak gitu. Ya, pasti ada masa-masanya enaknya di sana. Jadi semua orang pasti kita ngomong nggak boleh FOMO, nggak boleh hajar-hajaran. Nah, yang paling penting adalah harga. Orang berinvestasi di cryptocurrency beda dengan saham. Kalau saham orang mungkin gampang lah tereducate dengan namanya ada ROA, ROE, DER, semua tinggal dihitung aja pukul rata PBV berapa, harga murah, sikat gitu ya. Tapi kalau di cryptocurrency orang ngomong apa? Dulu teman saya ngomong 15 juta BTC, mahal ngomongnya. Sekarang berapa? Hampir 900 juta di Indodax. Gitu. Jadi benar-benar kita harus belajar bahwa sesuatu itu kita tidak bisa lihat pukul rata. Saham dibagi dengan kripto itu berbeda hal. Jangan di versus ya. Jadi orang bikin review kadang-kadang begini, saham versus kripto. Padahal kenapa nggak saham dan kripto? So lebih baik kan buat kita. Anak-anak muda seperti saya, kripto itu menjadi masa depan loh buat orang-orang seperti saya hari ini. Gitu ya. Saya masih muda, kita masih 20-an, itu akan menjadi sesuatu yang masa depan untuk saya gitu. Mungkin kalau Pak Mariadi untuk diwariskan generasi selanjutnya kan. Kalau saya untuk masa depan saya gitu. Jadi ya kalau teman-teman jangan berpatok pada harga dulu, tapi berpatok pada apa yang membuat koin itu punya value. Itu sih yang penting. Oke, oke, oke. Nah, mungkin terkait kita lebih spesifik lagi ya nih, Wen dan juga Pak Mariadi. Nah, banyak orang juga mempertanyakan bahwa sebetulnya kalau dari konsep yang tadi Pak Mariadi juga sempat singgung terkait teknologinya itu yang mendukung yang penting gitu kan. Orang banyak bertanya juga nih tentang konsep mining ataupun trading. Nah, kalau menurut Pak Mar dan juga Wendy, yang mungkin Wendy juga secara pengalaman juga setahu aku juga pernah mining kan. Kira-kira mana sih sebagai pemula, mungkin teman-teman yang hari ini juga nonton, yang baru mau terjun ke kripto, baiknya sebagai seorang trading, kita melakukan trading, kita buka aja di platform, buka account, ataupun kayak pengalaman seperti Wendy yang pernah mining gitu. Kira-kira baiknya seperti apa? Oke, Pak Mariadi sama saya. Ya, Wendy dulu deh, Wendy, silakan. Wendy, silakan Wen. Mining dan trading itu berbeda konsep ya. Kalau mining itu kita mendapatkan sebuah cryptocurrency yang kita perlu hardware, kita beli hardware seperti VGA atau ASIC miner. Yang ASIC miner itu menghasilkan sebuah cryptocurrency. Sebenarnya mungkin konsep orang berpikir ada menghasilkan, padahal sebenarnya tidak. Kita ini sebagai miners, kita itu memvalidasi transaksi sehingga kita dibayar berdasarkan reward ya. Nah itu kalau kita ngomong mining itu menghasilkan uang. Di balik itu kita butuh mesin, yaitu VGA. Harga VGA itu sangat-sangat mahal sekarang. Kemarin dicek aja di kelas ya, itu Nvidia 3080, itu harga mungkin 30 jutaan. Penghasilannya itu hanya 14.000 satoshi. 14.000 satoshi itu yang paling mungkin sekitar 125.000 sekarang. Itu kotor belum masuk biaya listrik. Nah, kalau teman-teman mau mining, boleh aja, go ahead mining. Tapi kalau saya sendiri, saya udah pernah mining dulu, gitu ya. Dengan harus punya ruangan yang sangat dingin, biaya listrik yang begitu besar, itu saya capek jadinya. Kalau dulu uang saya nggak saya letakkan di investasi aja di BTC, hari ini udah berapa gitu jadinya uangnya. Gitu. Jadi saya sendiri, kalau teman-teman tidak siap dengan mining, karena mining lawannya cuma dua. Lawan mining itu cuma dua. Yang pertama adalah biaya listrik, yang kedua adalah value dari koin tersebut. Itu aja mainnya. Makanya tahun 2018 pada saat Bitcoin harga drop, miners di Indonesia itu pasti habis. Karena tidak akan bisa menutupi biaya listriknya. Cost-nya ya. Ya, itu yang paling penting. Makanya lawannya cuma dua, listrik dan value. Nah, kalau trading, saya pun jalan trading. Saya sekarang tuh lebih kayak invest. Karena kenapa? Banyak orang berpikir,
modal 2 juta bisa beli BMW. Wah, Hmm. bingung saya. 2 juta modal 2 juta beli BMW, siapa yang bisa di sini ya? Mau Hmm. trading berapa jam? Itu pun kalau Hmm. market lagi bagus, kalau bullish. Kalau enggak, gimana Oke. tradingnya? Nah, kalau saya sendiri masih muda gitu ya, saya berpikir bahwa saya harus membesar income saya dulu untuk saya investasikan dalam cryptocurrency. Karena Hmm. returnnya tuh lumayan, apa ya, membuat kita tuh lumayan lah untuk kayak saya gini yang menabung gitu ya, itu lumayan banget returnnya. Saya tinggal Hmm. fokuskan di bisnis saya masukkan ke dalam apa portofolio saya di cryptocurrency ataupun di Hmm. saham. Jadi jangan berpikir bahwa sesuatu itu bisa begal. Saya tidak pernah lagi cari begal. Teman-teman Hmm. soalnya, bagaimana kau cari koin begal? Nah, itu tadi Pak Maria jelasin lah tuh, Pak. Pak, silakan Pak. Kenapa harus cari koin begal, Pak? Gimana Pak cara cari koin yang langsung arah Pak kalau di saham ibaratnya Pak? Kalau mau cari koin yang arah, emang harus banyak semedi di gua. Nanti pasti dapet tuh koinnya apa gitu. Ya, ya kan? Nggak usah aneh-aneh lah. Prinsipnya tuh gini loh. Kita Hmm. tuh mesti tahu dulu ya. Hmm. Jadi kita tuh mesti tahu dulu tujuannya kita itu berinvestasi atau trading itu apa? Apa sih Hmm. sebenarnya end result yang kita inginkan gitu Hmm. ya? Hmm. Jangan sampai nanti gini, kita udah nafsu ngerjain ini itu, terus Hmm. udah gitu mainnya koin-koin yang istilahnya tuh gini. Koin itu kan ada yang diterbitkan di luar negeri, ada yang diterbitkan di Indonesia, ya Hmm. kan? Kalau yang di Indonesia ini rentan banget digoreng-goreng, Hmm. karena market kapitalisasinya kecil. Jadi kalau Hmm. kita memang mau investasi atau mau trading, tujuannya itu kan untuk dapat untung, benar nggak? Hmm. Ya Betul. kan? Tapi Hmm. untung yang realistis gitu, jangan untung yang nggak realistis. Ya kan? Hmm. Kalau kita mau dapat untung yang nggak realistis, saya usulin ke Marina Bay Sands saja lah. Ya, Kasino taruh Pak. di kasino bener gitu, ada senangnya gitu, ya kan? Nah, Hmm. terus jadinya kalau kita mau investasi investasi yang kayak beginian, Hmm. tapi kita nggak mau belajar, ya Hmm. kan? Ini barangnya barang apa? Ya babak belur kitanya, udah pastilah. Tadi barusan ada Hmm. temen yang bilang, gue stagnan di Hmm. TKO. Bagus lu kagak kena TKO, ya kan? Eh, dari awal udah aku bilang, itu koin lokal, ya kan? Hmm. Market cap kecil, pasti gampang digoreng, ya kan? Hmm. Kalau kita beli kayak BNB atau kita beli kayak KuCoin atau apapun yang itu di apa di luar negeri itu kapitalisasi pasarnya udah 10 triliun, udah 100 triliun, itu mau siapa yang goreng? Ya kan? Yang Hmm. ada kita sambil makan bawang goreng, itu lebih make sense, ya kan? Nah, jadi teman-teman oke, gini deh. Kita mau bicara, kita mau beggar, ya kan? Hmm. Tadi Wendy udah kasih tahu tuh, berapa tahun yang lalu Bitcoin Hmm. 15 juta. Ya kan? Kita nggak usah Hmm. nungguin waktunya Wendy. Wendy kelamaan, 2017. Aku ngomong deh, Hmm. di Januari kemarin Bitcoin tuh harganya berapa? Hmm. 400 Cuma juta. 400 juta. Ya kan? Cuma Hmm. 25.000. 25.000 US dollar di Januari. Hmm. Sekarang bulan April. Udah berapa, Wen, malam ini, Wen? 62.000 dolar. 62.000. Lah itu nggak beggar kayak begitu. Hmm. Naik hampir 4 Hmm. kali lipat gitu. Ya kan? Hmm. Kalau itu juga Hmm. masih belum beggar juga, kalau itu masih belum puas juga, nah itu gue kagak ngerti. Mungkin psikologisnya udah nyangkut. Atau nyangkutnya di mana gitu. Hmm. Ya kan? Nah ini ada Iya. lagi yang bilang, Pak Gavin Gosali, BTT. BT, lu beli BTT, BT. Bener kan? Gak bilang. Jadi jangan yang aneh, ya kan? Pilih yang bagus, yang benar, ya kan? Hmm. Hmm. BNB, gue sempat berantem sama Wendy, mendingan gue beli Ethereum apa BNB gitu kan. Hmm. Wendy bilang BNB dia dengan segala argumentasinya diberikan. Ya udah gue beli, harga Hmm. masih 2,5 juta. Sekarang berapa, Wen? Hmm. 6,8 kayaknya Pak ya. Tuh, masa segitu 200% masih belum beggar juga. Nah, kalau Masa masih 2 bulan segitu yang juga, lalu itu Pak. Aduh, Pak ya pada kan ngakak tuh Pak dengan Pak Mariadi. iya, makanya aduh jangan please deh teman-teman, jangan dah lo ya. Nanti gini loh. Nanti ya, Aduh. saya kemarin ada ibu-ibu yang ikut satu kelas saya. Ya kan? Hmm. Dia Hmm. cerita, "Pak, saya tuh begini begini begini. Kalau duit Hmm. ada duit saya bawaannya mau belanja. Sekarang saya lempar semuanya. Ditaruh Hmm. di di saham minus Hmm. 15%." Saya bilang gini, Hmm. "Bu, kebetulan dia ikut kelas saya. Sini sini Bu, gua ajarin. Lu mau pensiun nomor berapa? Sekian. Lu butuh duit berapa setiap pensiun? Sekian. Kita hitungin pakai future value dan lain sebagainya. Lu butuh Hmm. punya tabungan 21 M." Diam Hmm. habis itu dia. Diamnya Hmm. gimana? Ternyata duit yang gue punya itu nggak cukup ya buat gue pensiun. Nah, ya kan? Terus kita mau investasi yang aneh-aneh lagi. Ntar jadi Hmm. kere repot, ya kan? Kayak Hmm. kemarin sih Benar. di kelas room saya, ada yang Hmm. terus asuransi itu sama si Wendy. Ada orang Ah, tahu-tahu datang masuk gimana dia Pak? nanya,
Pak, kalau klausul bunuh diri ada nggak? Loh, gue jawabnya bingung nih, orang mau bunuh diri apa enggak nih jadinya? Ada rencana ya Pak. Bener nggak? Nanyanya cuma begitu, Pak, klausul bunuh diri sekarang tercover nggak di asuransi? Gue bilang ada yang langsung mengcover, ada yang nunggu 2 tahun dulu, gue bilang. Ya kan, terus abis itu gue tanya sama Wendy, Biasanya kan iya nih ini orang nanya. ini cover nggak? Oh ya boleh lah kan, yakin kan resiko Iya. Pak. Nah, dia tuh mungkin kena TKO, makanya dia mau bunuh diri. Ya, itu jangan sampai kejadian sama teman-teman gitu ya. Udah biar realistis saja, ya kan? Itu ada satu yang namanya BTC. Sorry nih, bukannya gua pro BTC banget, tapi BTC itu hidup memang statusnya untuk store value kayak emas. Ya kan? Limited supply 21 juta doang, udah keluar 18,5. Ya udah lu ngapain lagi pusing-pusing mikirin TKO, itu BTC ada, lu diem duduk tenang damai dan bahagia aja beggar kok. Ya kan? Itu sih dari saya, ya kan? Kok jadi gua ngegas sih? Oke. Kalau nggak Pada ngakak Pak Maryadi. Hah? Pada ngakak tuh komennya dengerin Pak Maryadi. Pak Ya, Mar, habis aneh-aneh. mungkin aku tanya lagi nih. Tadi kan Boleh. Pak Mar ada beberapa kali nih mention terkait BTC ya. Aku ada baca Pak, ada artikel BTC itu dianggap sebagai rentetan algoritma yang dijadikan nilai tukar baru mungkin di kemudian hari. Apakah secara value tuh bisa dianggap stabil nggak sih Pak secara harga, atau sebenarnya BTC juga ada potensi volatile atau seperti apa Pak BTC? Gini, hidupnya BTC itu memang BTC itu dilahirkan di dunia untuk memberikan ketenangan kepada kita semua, ya kan? Dia itu pola harganya udah bisa kebaca sama kita. Kita udah ngerti naik, ya kan? Wen? ya saya aman Pak. Di Sabrina masih lampu ya? Iya kayaknya nih, nggak apa-apa sih. Mungkin kayak ada agak error dikit nih sinyalnya. Oke. Ya kan? Nggak apa-apa Pak, lanjut aja Pak. Ya, pola harganya udah ketahuan, ya kan? Supply-nya udah ketahuan terbatas. Semuanya itu udah bisa kebaca di Bitcoin, gitu, ya kan? Nah, jadi ya udah nggak usah pusing. Ini Sinta juga nanya, Pak Mar, kalau mau masuk BTC harga sekarang ketinggian nggak? Coba Sinta pikirin kalau sebulan yang lalu kamu bilang harga BTC sebulan yang lalu ketinggian. Sekarang nyesel nggak? Ya kan? Nah, jadi udah cari yang tenang, cari yang damai, dan cari yang bahagia aja, ya kan? Nggak mungkin korektif Sinta. Ini pasti Sinta anak permata nih, gue ngerti nih, jangan dilihat dari mukanya gue kenal. Ya kan? Kata usah pusing. Dia baru jadi juara jualan ini nih, asuransi nih. Wah, ya kan? Kagak usah pusing. Beli BTC itu kagak usah mikir gaspol. Ya. Sekarang nih kalau gua kasih tahu nih, Ci Sabrina nih ya. Iya, Akhir gimana Mei, Pak? akhir Mei itu BTC bakal 80.000 US dollar. Gimana? Hmm, Murah nggak sekarang? ya murah lah ya Pak ya. Bahkan pas tahu saya ada bank raksasa Pak, JP Morgan lah ya aku mention, kan expect katanya satu koinnya BTC ke harga 2M kalau nggak salah. Ada baru aja Ya, berita. iya makanya udahlah nggak usah pusing. Sekarang dari 18,5 juta BTC yang keluar di dunia yang fana ini, alah pakai holochain segala macam lagi si Rizky nih. Ya kan? Jangan emosi dong Pak. Ya Pak kan? sabar Pak. Iya udah, itu bener sih Alit Septian, udah HK all BTC aja, lu ngapain pusing-pusing. Sekarang ini teman-teman, 50% supply BTC itu dipegang sama institusi, ya kan? Dan institusi itu kerjaannya nyimpen, bukan kayak retail yang kerjaannya untung 2% jual, ya kan? Jadi itu yang namanya harga BTC udah pasti to the moon. Tapi nggak pakai Adam kayak si Yuda bilang, ya kan? Itu pakai roket terbangnya gitu. Ya, jadi Gimana udah Men? nggak penting. Ada Silakan Men. tambahan Men? Ya, ini bukan berarti Pak Mari BTC maksimalis ya untuk teman-teman yang mungkin dengan cryptocurrency gitu ya. BTC maksimalis itu adalah tidak pro dengan altcoin tapi hanya pro dengan BTC enggak. Cuma dengan profil resiko Pak Mariadi, aku sangat mengerti bahwa memang portofolionya harus besar di BTC. Kenapa? Karena kalau kita ngomong ya, banyak nih orang nih. Satu hal yang paling orang sering ngomong adalah, ya udah kita beli aja crypto top 10, top 10-nya, kita tutup, buy and forget, udah kita buka 5 tahun lagi, besok jadi naga, pasti jadi naga. Belum tentu. Oke. Kita lihat success story-nya 2017, 18, 19, 20, 2021, udah beda-beda. Yang bertahan cuma 2 atau 3. Kalau nggak BTC, SRP, sama Ethereum. Nah, return yang paling menguntungkan apa sebenarnya? Ya pasti BTC. Karena kenapa konsep limited supply-nya yang Pak Mari cari? Itu kan. Kemarin berdebat kan sama Pak Mari, BNB dan Ethereum. Ya kan?
Ya, memang secara teknologi kita akuin ETH pasti paling bagus gitu ya. Kita ini tapi kacamatanya investor ya kan. Nah, untuk megang kayak BTC long term cuma apa? Ya BTC doang, nggak bisa yang lain gitu ya. Tapi kalau yang kayak contoh BNB, ETH dan sebagainya, ya diri berkala, jangan buy and forget, diri berkala. Kita ini nyemplungin duit, bukan daun masalahnya. Nanti kalau hilang repot, ya kan? Iya. Itu banyak Pak Mariadi itu kayak gitu, bahasa-bahasa kayak gitu tuh. Jadi Iya, ya lebih baik gini ya, portofolio itu yang kalau aku dasarnya itu ada 90% misalkan di investasi lain, 10% di kripto aja. Jadi ya, tahu nggak? Dulu tuh kalau aku dari dulu kayak gitu, mungkin ya portofolio aku dulu sebenarnya 10%. Mungkin hari ini bisa 70% di kripto, 30% di saham. Kenapa? Simple to say adalah return dari kripto itu terlalu besar. 10%, misalnya tahun depan nih, oh tiba-tiba tanpa kita nambah aja, itu jadi 80-20 loh. Tahun depannya bisa lagi 70-30. Ini nambah sendiri karena returnnya gede. Yes. Nah, tapi misalnya high risk, high return. Risk and rewardnya kita harus tahu. Mau nggak nyemplungin 200% di sana? Boleh aja kalau kamu ngerti. Dan kamu siap dengan resiko yang ada. Aku dulu nggak pernah kayak gitu. Sekarang kok seperti itu. Mungkin awalnya 10%. Sekarang udah 20-30% sendiri. Nggak pernah nambah. Returnnya yang menghasilkan. Tinggal dibagi aja. Kalau Pak Madi ada waktu buat trading, saya punya waktu buat trading. Jadi kalau di BTC sudah 10%, saya pakai 90% buat 80-90% buat invest. Saya punya account trading yang isinya cuma 10% dari 10%. Dari 10% dari 10%. Jadi misalkan nih, kita punya portofolio 10 juta misalkan. Nah, yang di BTC itu 1 juta. Dari 1 juta yang pakai trading cuma 100.000. Gitu, istilahnya cuma 1% dari portofolio untuk trading. Ya itu cuma fun-fun aja, gitu kan. Tapi kalau ngomong kayak portofolio itu 10% aku letakinnya. Dulu 10%, sekarang nggak pernah nambah aja, naik sendiri karena returnnya gede. Ngerti ya? Jadi polanya kan kalau kayak gini kan. Betul. Nah, itu yang kita cari. Karena risknya itu kita nggak bisa tahan, jadi kita nggak boleh masuk banyak di sini. Gitu, kecewa nanti pasti. Oke, menarik sekali nih. Dari tadi kita bahasnya BTC ya. Mungkin kalau misalnya tadi Pak Mariadi ada bilang juga bahwa BTC ini kan limited supply ya Pak ya. Nah, kalau terkait fenomena bubble Pak, mungkin nggak sih BTC ini akan mengalami yang namanya fenomena bubble gitu Pak? Nggak ada. BTC kagak pernah akan ada yang namanya bubble. Kenapa? Karena 50% holdernya udah institusi. Dan institusi ini posisinya long, nomor satu. Dan kalau teman-teman tahu derivatif, sekarang itu yang beli BTC futures itu semuanya posisinya long, ya kan kita ngerti ya kalau kita main derivatif posisi long itu kan artinya kita mengharapkan harga naik, ya kan? Nah jadi everyone is actually expecting the price to increase, ya jadi nggak mungkin lah itu akan ada cerita yang namanya bubble di BTC, itu nggak mungkin, ya. Yang mungkin bubble itu adalah di koin-koin yang unlimited supply. Ya gitu. Wendy ada mau menambahkan mungkin? Ini saya nge-lag banget. Ya saya nge-lag banget Pak. Nge-lag? Ya saya kayak nge-lag deh. Gak apa-apa, lanjut aja. Oke, Pak, mungkin kita bahas lagi ya, Pak. Kan tadi balik lagi nih, tadi kita berapa kali Wendy, Pak Mariadi bahas terkait BTC. Nah, selanjutnya nih, kalau ya kita jangan bandingkan dengan compare dengan saham lah ya, Pak ya. Karena kan tadi Wendy juga bilang sebetulnya beda saham dan kripto secara prinsip. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ngomong tadi saham, Pak Mariadi bilang kita akan lihat laporan keuangannya dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari itu, Pak, kalau kripto sendiri sebenarnya kita bilang kalau saham mau IPO kan kita bisa baca prospektusnya, future-nya akan seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kalau kripto sendiri, bagaimana kita bisa decide bahwa koin itu bagus untuk kita beli, terlepas kita nggak cuma 100% beli di BTC kan Pak, mungkin kita ada kepikiran pengen beli di Uni, diversifikasi, diversifikasi kan gitu. Nah, bagaimana Pak Mariadi dan juga Wendy melihat bahwa koin itu bagus dan memang layak untuk kita beli gitu? Kalau aku sih, aku ngelihatnya begini, yes benar itu jawabannya ya, white paper kakak, ya benar. Berarti udah pada pinter nih Pak. Iya, makanya udah pada jago nih, ya kan? Jadi kita baca dulu white papernya, ya kan? Setelah baca white papernya, coba lihat juga, pelajari juga, kira-kira ini koin dilahirkan dengan tujuan untuk apa, ya? Lihat juga teknologinya. Dan yang paling penting, Sabrina, sebenarnya adalah kita juga aktif di sosial media
untuk Hmm. dengar-dengar ini sebenarnya si Hmm. koin-koin ini mau diapain gitu loh. Hmm. Hmm. Ya kan itu kan banyak banget tuh apa kalau kita di IG, kita di Twitter ya itu banyak banget yang ngomongin soal cryptocurrency. Nah, jadi Hmm. teman-teman follow aja karena orang-orang ini kadang-kadang baik banget ngasih free news. Hmm. Ya, sampai kadang-kadang ada yang ngebahas technical analysis dari si koinnya sendiri, malah dia ngomong sampai target koinnya di harga berapa dan lain sebagainya itu ada yang kayak Hmm. gitu dan itu free. Jadi Hmm. aku bilang teman-teman, daripada aktif di sosial media ngebacain lambe turah, ya kan? Nah, coba cari yang lebih bermutu gitu loh. Hmm. Udah biarin Atta Halilintar kawin sama si siapa itu, cerita yang lain. Udah itu kagak usah dipikirin, itu biar hidupnya Hmm. mereka. Yang kita pikirin hidupnya kita aja. Hmm. Gitu sih kalau menurut aku, ya. Oke, oke. Wendy gimana, Wen? Bagaimana cara menganalisa koin yang baik untuk kita beli, Wen? Ya, pertama paling tuh basic adalah kita harus ngerti namanya blockchain dulu sebenarnya. Karena Hmm. itulah yang koin itu punya value karena punya blockchain. Tanpa dia punya blockchain tidak akan punya value. Tidak akan punya Hmm. value. Ya. Oh, Nah, pertama itu. Yang kedua Hmm. itu adalah kita harus pisah-pisah lagi. Ada yang Hmm. benar-benar cryptocurrency yang bergerak itu mereka pengen mengembangkan dari sisi finance. Ya, finance Hmm. berarti kita mau percepatan untuk transaksinya, percepatan efisiensi untuk semua transaksinya seperti apa dan sebagainya, Hmm. cepat atau tidaknya, murah atau Hmm. tidaknya, lintas negara Hmm. yang cepat apa tidak, itu ada juga yang Hmm. seperti itu. Tapi Hmm. ada juga yang sifatnya tuh kayak token. Token itu Hmm. yang maksudnya ICO. Contoh ICO itu adalah kayak IPO. Kalau saya Oke. tahu ya. Kalau Hmm. IPO itu kan melambangkan bahwa oke, perusahaan ini butuh pendanaan, Hmm. menggalang dana untuk go public untuk mendapatkan dana. Kalau itu IPO. Hmm. Nah, masalahnya kalau IPO itu sering terjadi kalau perusahaannya sudah gede nih, saya dan Pak Mari udah bikin, Pak, kayaknya kita butuh Hmm. go public deh untuk mendapatkan dana lebih besar. Mau Hmm. bikin laporan keuangan lah dengan semua regulasi yang ada. Nah, Hmm. masalahnya di ICO itu berbeda cerita. Hmm. Kalau ICO itu belum tentu bisnisnya ada, tapi udah Hmm. di ICO kan. Itu akhirnya uangnya dijual kan di market luar sana. Itu dan Oke. akhirnya orang foundernya pasti menguntungkan buat dia. Itu. Aku ini salah satu. Oke, kok nggak ngelek-ngelek ya? Enggak kok, enggak, masih lancar. Masih lancar, baru Wen. lama. Nah, Gua salah pikir dulu nih. keplak, men. Nah, terus kalau misalkan ngomong ICO, aku udah ngikutin belasan ICO. Hmm. Daripada aku nungguin ICO tuh liatin layar, misalkan kayak teman-teman yang ikut TKO gitu, itu pasti susah tidurnya. Harganya Hmm. volatile banget, ya kan? Udah sempat $10 turun lagi turun gini-gini mulu kan, makin nggak tidur. Hmm. Tanya, terus dia nanya, kok TKO gimana ya? Aku nggak pernah ngomong soal TKO soalnya. Jadi aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku pokoknya aku beli sesuatu, aku mau tidur, besok mau kerja, ada bisnisku, gitu kan. Nanti kalau aku Hmm. dapat duit, aku masukin lagi ke BTC. Udah gitu doang hidupku. So simple. Kenapa kan harus tidak beggar? Ya, Hmm. nggak pernah kata telat kok, nggak pernah kata telat. Dulu juga orang ngomong 4 juta telat. Sekarang udah masih juta, mau 1 M lagi, masih ngomong telat. Hmm. Susah kalau kita ngomong kayak itu. Tapi kalau kita ngomong cari altcoin, ya jangan cari yang gorengan juga. Hmm. Carilah sesuatu yang sifatnya bisa kalian pertanggungjawabkan dalam bentuk story-nya apa, dia mau bangun apa aja, kita percaya nggak dengan dia mau bangun apa dan sebagainya. Jadi Hmm. setidaknya kita jangan ngikutin pom-poman orang. Doge tuh Pak Mai ngomong Dogecoin lagi kan. Orang nanya, kok Hmm. Dogecoin bisa investasi nggak? So simple buat teman-teman nih ya. Tuh Hmm. teman-teman buka nih dogecoin.com. Itu kalau berhasil buka hebat. Kalau berhasil buka, lemotnya bukan main ya. Pertama Hmm. itu. Habis buka cuma ada warna-warna doang, udah nggak ada white paper, nggak ada apa-apa. Ya. Hmm. Nah, kalau dicari tahu Dogecoin itu apa? Dogecoin itu cuma koin mainan. Dulu zaman itu foundernya tuh iseng bikin koin sendiri. Hmm. Dia nge-copy punya apa dia kan derivat blockchain kan, turunan blockchain Hmm. dari Bitcoin yang dia enhance sendiri, inovasi sendiri. Nah, Hmm. dengan konsep unlimited, tahu nggak tanpa punya fundamental yang jelas, supaya tahu nggak sehari berapa? 14.400.000 koin. Oke. It means 10.000 Dogecoin per menit. Hmm. Mau diinvest kayak gitu, barang kayak gitu. Tanpa pom-poman Elon Musk-nya akan naik. Kalau mau teman-teman invest, ya deket-deket lah sama si Elon Musk. Mungkin bisa naik harganya. Ya kalau Pak Mari punya link sana, bisa tanya Pak Mari dia mungkin. Gitu. Jadi ya seperti itu sih kurang lebih. Buang waktu, buang duit. Pokoknya tuh pilih aja tuh. Kalau Cisabri mau lihat tuh, ya kan? Gimana, Di Pak? di story saya pagi ini saya baru bilang tuh, cuma 3 koin aja yang bagus, ya kan? Hmm.
ada apa ya, lihat sendirilah, ada apa, BTC buat dipegang lama ya kan, Ethereum buat apa, BNB buat apa, udah itu aja, nggak ada lagi yang lain Hmm. gitu Hmm. Hmm. ya kan, udah nggak usah Hmm. pusing-pusing. Hmm. Bolehlah coba-coba yang lain yang basisnya NFT atau basisnya DeFi, itu boleh ya kan. Hmm. Yang basisnya NFT, lihat aja yang paling gede siapa, karena sekarang semua olahragawan di Amerika bikin NFT, Hmm. semua artis bikin NFT. Yang gua demen Snoop Doggy Dogg, tahu nggak Snoop Doggy Dogg? Kenapa, Itu Pak? ya Rapper, fans iya kan? Hmm. fans banget Pak Mari. Iya, itu favorit saya tuh Snoop Doggy Dogg tuh, waktu dia ada Hmm. di room saya masuk ke situ gara-gara gue pengen denger suaranya dia kalau udah nyanyi lagunya keren banget. Hmm. Itu aja dia sekarang pro NFT banget, dia pakai NFT. Ah. Ya. Jadi oke, Hmm. nggak apa-apa yang NFT gitu boleh ya kan, yang Hmm. NFT itu keren-keren banget deh Hmm. gitu ya Hmm. kan. Tapi Of dipilih-pilih. course, pastilah, pasti ya kan. Hmm. Ya kan itu apa, Funcat juga boleh tuh, Funcat juga bagus tuh, itu bakal booming tuh kalau aku lihat tuh Funcat tuh, ya kan. Hmm. Karena dia apa, pakai pakai Minecraft ya kalau nggak salah Funcat ya. Saya belum Yes. cek. Tuh. Nah, itu juga boleh tuh Funcat tuh. Barusan tadi pagi gue lihat, lupa pula gue, udah tua, Hmm. lupa gitu, ya kan. Jadi udah Oke. tenang aja teman-teman, Hmm. enak kok Hmm. invest di kripto itu, enak, kagak pusing. Cuma jangan bikin pusing sendiri. Mau Hmm. trading di kripto gimana sih? 24 jam. Lu pada tidur, kriptonya jalan. Bagaimana Hmm. coba ceritanya? Hmm. Hmm. Ya kan gitu loh. Jadi udah kagak usah aneh-aneh gitu ya. Nah, Hmm. XRP boleh, sekarang XRP boleh dipertimbangkan. Hmm. Nah, mana gue punya, ya kan? Mana gue punya. XRP boleh dipertimbangkan, ya Hmm. kan? Hmm. Gitu, Hmm. ya Oke, kan? oke. Pak, tadi Pak Mar ada singgung nih terkait CeFi sama DeFi ya. DeFi Ya, ya. Nah, DeFi. kira-kira konsepnya seperti apa sih, Pak? Mungkin bisa sharing sedikit nih buat teman-teman yang baru belajar. Oke, kalau DeFi itu lihat aja kayak bank, ada funding, ada lending, itu namanya Oke. DeFi. Ya Hmm. kan? Jadi kalau kita mau masuk ke sana, nanti kita ngelihatnya ada Hmm. peer-to-peer-nya, ada yang lain-lainnya juga ya, ada fundingnya dalam bentuk staking atau apa gitu kan. Ya jadi itu apa namanya, bisa jadi konsiderasi lah ke depannya. Kecuali nggak Hmm. suka sama riba, jangan beli DeFi, dosa. Ya kan, riba Hmm. tuh artinya bunga, nggak boleh kan gitu, ya Hmm. kan. Hmm. Hmm. Nah, kalau aku sih sekarang yang paling aku bakal jadi big issue, bakal jadi boom banget itu NFT, NFT. non-fungible token. Yes, Oke. itu percayalah, itu akan apa, bakal gede itu. Ya, Hmm. dot gimana dot apaan ya? Art Cardano. Polkadot. Polkadot, Pak. Ntar dulu Polkadot, ntar dulu, sabar dulu ya, dia lagi Sabar-sabar cari. ya teman-teman ya. Polkadot nanti kita bahas sama Pak Mar. Ya, gitu. Ya, gitu sih. Nggak tahu kalau si Wendy gimana tuh. Gimana, Wen? Ya kalau sekarang sih memang dulu kan DeFi lagi booming, semua koin-koin DeFi Hmm. pada naik. Sekarang kan NFT naik. Cuma kalau saya sampai ke tahun-tahun sebelumnya, dulu saya pengalaman, Hmm. memang sekarang BC dominance sedang turun. BC Hmm. dominance sedang turun, makanya altcoin sedang naik. Ditambah lagi Hmm. dengan banyaknya project yang muncul hari ini. Mungkin tahun terbaiknya mungkin bisa ada di tahun 2021 ini, ya. Makanya harga Hmm. Bitcoin bisa optimis banget, gitu ya. Hmm. Tapi karena kan ini baru selesai halving nih, halving baru terjadi 1 tahun setelah halving, makanya harga naiknya drastis banget, gitu ya. Jadi banyaklah sebenarnya story-story yang teman-teman belajar. Bukan lihat Hmm. harga dulu, baru ikut beli, salah Iya, ya, yang mana lihat betul. story-nya dulu baru beli. Wah, bener kayak gitu. Hmm. Jadi kalau kita ngomong seperti itu ya susah kalau langsung ngomong harga mahal. Mahal dari mananya ya? Aku lihat BTC juga nggak pernah mahal sih, gitu ya. Karena Hmm. dalam pikiranku itu BTC selalu naik harganya. Aku cuma Hmm. masukin duit untuk hedge inflasiku aja, gitu aja Hmm. sih. Oke, oke. Mungkin kalau tadi Wendy bilang BTC hedge inflation ya. Kalau misal dibilang bisa dikatakan, apakah mungkin BTC dianggap bisa menggantikan emas? Itu kira-kira gimana? Ataupun dianggap di suatu hari menjadi mata uang. Kira-kira gimana, Wen? Kalau aku pribadi, mungkin kita tinggal di Indonesia ya. Orang pada Hmm. ngomongnya itu ada digital gold. Hmm. Bahkan mengalahkan goal yang ada gitu ya. Tapi ini sempat kemarin di Clubhouse juga sempat ngomong, ada yang bertanya dengan saya dan Pak Mariadi, Hmm. apakah BTC ini sebagai komoditi atau Hmm. sebagai alat transaksi? Oke. Agak susah aku ngomong ya. Kenapa? Kalau levelnya Clubhouse, ya aku pasti ngomongin komoditi. Semua orang pasti setuju dengan komoditi.
Tapi kalau udah selevel saya dengan Pak Mariadi yang melihat udah blockchain dipakai orang jutaan dolar, yang sekali satu bloknya bisa puluhan ribu dolar, transaksi satu wallet bisa jutaan BTC, ya pasti pakai buat transaksi lah. Buat mereka pendukung transaksi, bukan sebagai acuan harga. Contoh misalkan Tesla mau ya dia kayak istilahnya tuh sebagai blockchain itu sebagai pendukung aja transaksinya, tapi acuan harganya tetap mengikuti fiat. Itu sih yang terjadi. Gitu. Makanya kalau aku bilang ya banyak orang pakai Bitcoin itu beli-beli ya dipakai untuk sebagai transaksi. Makanya sekarang kalau aku lihat transaksi dan community ya kurang lebih sama balance-nya. Nah, kalau teman-teman lihat juga kan di exchanger sendiri kan sebenarnya Bitcoin yang beredar di exchanger itu cuma 16%. 16% doang loh. Berarti BTC itu bukan barang tradingan. 16% dari total 100%. Dari 18 juta sekian berarti ada 16% yang beredar di exchanger, di seluruh exchanger di dunia. 16%. Nah, kalau lihat dari grafiknya juga tahun 2020 ke 2021 itu balance Bitcoin balance on exchange atau kita ngomong balance-nya saldo Bitcoin yang ada di exchange semua itu turun drastis banget. Ya karena kenapa? JP Morgan sudah masuk, MicroStrategy sudah masuk. Ya sudah, kita nikmati aja. Kayak aku udah beli dari dulu pas sudah, kalau awal dari beli nikmati aja semua gimana. Itu makanya juga pasti nikmati aja, kita nggak mikir besok kita kerja lagi, dari duit masukin lagi tuh, kayak gitu aja, simple. Nah, betul. Itu ditanyain bolak-balik BTT gimana tuh Wen BTT gue kagak ngerti. Ya iyalah pada tanya gimana Wen, bahas dulu BTT Wen. Susah Pak, kalau kita ngomong nanti saya diserang ya kan. Dalam grup saya nggak ada satupun yang saya suruh beli BTT, satupun nggak ada, ya nggak ada. Teman-teman yang udah ikut kelasku nih ya, PT, AOA, BTT, nggak ada satupun yang mereka beli pasti. Mereka sudah punya ekspektasi yang sama dengan saya. Mereka sudah punya pandangan yang sama dengan saya dan Pak Mariadi bahwa kalau udah ikut kelas kita gitu ya, kita tuh nggak perlu beggar. Sehari dari 5% aja, udah bagus banget. Bayangin sehari 5% dapat di mana lagi? Hari itu nggak ada tradingan, ya udah nggak usah dibeli, kerja aja dulu. Besok lusa kalau ada lagi barang bagus, aku infoin, entah itu di Clubhouse, entah itu di grup, 5% lagi, lumayan, udah 10%. Ya, BNB coba, misalkan daripada kamu beli yang kayak gitu, BNB, aku udah info dari 2 bulan lalu sama Pak Mariadi. Harga 2,5 juta, ya kan? Beli nggak Pak? Beli. Sekarang beli, ya mikir, udah naik. Telat gitu, jadi ya jangan berpikir tuh harus beggar, nggak perlu. Justru ya, aku tuh paling takut dengan sebuah kripto yang aku pegang, naiknya tuh kekencengan. Itu gak bisa tidur aku. Masa aku liatin tengah malamnya. Karena resiko dia jatuh itu lebih kenceng lagi. Kata Pak Mariadi nih ya, tanjakan itu sama turunan, lebih kenceng turunan masalahnya. Nah itu yang sebenarnya aku tidak mau ada dalam teman-teman yang sudah ikut kelasku. Mereka aku arahkan untuk pegang koin-koin yang udahlah, nggak usah pikir 5% TP, 10% wah lebih lumayan lagi TP aja udah. Barang yang long term udah nggak usah TP, butuh duit nggak usah, letakin aja BTC itu, nggak usah diambil. Udah umur berapa misalkan saya udah punya anak sih, ya udah buat anaknya aja nanti. Semua bang-semuaku, ya udah buat beli rumah nanti, DP kan lumayan. Itu jadi pikir itu jangan selalu ngejar beggar. Kerja cari bisnis, cari kerjaan apapun, uangnya masuk ke BTC gitu. Sedih banget, gue sedih dipanggil om. Ya, wajar, Pak. Tadi Om gimana Om cara ikut kelasnya gimana tuh? Om Mariadi, Pak Mariadi untuk ikut kelas. Umur berapa tuh? Nah, kelas tanya Ci Sabrina. Ya, nanti Ci Sabrina yang bantuin kasih tahu caranya gimana ya. Boleh, jangan lupa follow Pak Mar sama Ko Wendy nih hari ini teman-teman. Nah, Pak mungkin mau bahas lagi nih. Tadi kan terkait tadi disampaikan BTC, kita ibaratnya kita beli BTC itu udahlah tidur tuh nyenyak lah ya Pak ya, nggak pusing gitu kan. Nah, kalau sepanjang perjalanannya gitu Pak ya, kalau BTC sendiri kan yang kalau aku baca kan setiap cryptocurrency ini kan punya inovasi teknologi blockchain ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira mungkin nggak sih Pak sepanjang dilahirkannya BTC ini pernah diretas atau ya dihack gitu Pak? Kalau yang pernah dihack itu adalah exchanger itu pernah dihack. Tapi kalau koin-koinnya belum pernah ada cerita dihack. Oke. Ya, karena agak susah ngehack koinnya gitu. Kalau exchanger bisa dihack karena di exchanger itu banyak koin-koin titipan.
Hmm. Ya, jadi koin titipan ini rentan karena nggak punya address sendiri, nggak punya public key sendiri, nggak punya account number sendiri gitu ceritanya. Hmm. Jadi itu rentan banget. Hmm. Ya, jadi aku sih usulnya kalau kalau sampai koin itu dihack blockchain-nya belum pernah ada ceritanya belum. Hmm. Ya, belum pernah ada jujur. Dan kelihatannya kalaupun mau dihack itu Hmm. susah. Hmm. Ya, karena konsep blockchain ini kan sebenarnya adalah konsep buku digital, buku transaksi digital yang udah paling aman sebenarnya. Hmm. Gitu. Ya, jadi agak susah dihack ya. Jadi contoh nih ya, kita mau ngehack satu transaksi ya. Dan pada waktu transaksi itu dihack, contohnya di atasnya udah ada 1.000 transaksi lainnya ya. Nah, pada waktu mau dihack yang nomor satu, itu dari nomor 1.000 ke bawah sampai nomor satu itu mesti dibongkar pencatatannya. Oke. Ya, jadi ada 1.000 buku yang mesti dibuka satu-satu, dibongkarin satu-satu transaksinya. Nah, itu udah nggak mungkin, itu berat banget ngebongkar satu buku aja udah setengah mati, apalagi ngebongkar 1.000 buku. Butuh superkomputer yang mampu memecahkan apa kode-kode matematik untuk memecahkan 1.000 buku, 1.000 blockchain tersebut. Jadi agak susah. Tapi kalau exchanger itu bisa dihack. Yang dihack itu karena ada koin nganggur. Ya istilahnya gini, kita punya duit, kita geletakin di meja. Nah itu sama aja kita ngasih kucing ikan. Bego kalau kucing yang nggak mau makan. Iya kan? Kucing dikasih ikan ya udah pasti dimakan gitu. Ya sama itu gitu. Ya jadi kalau teman-teman pengen aman, kalau memang nilainya udah banyak, pakai wallet sendiri, disimpan di tempat sendiri. Itu lebih aman gitu. Gitu, Oke, Pak. oke. Nah, Tuh. Wendy ada tambahan mungkin terkait kemungkinan BTC dihack gitu, udah atau ada opini Kalau lain? di hack itu nggak memungkinkan lah, karena konsep blockchain itu tidak centralized seperti maksudnya server gitu kan. Ini kan decentralized. Apanya mau dihack, bingung juga kan orang kalau mau hack apa yang mau dihack. Ya mungkin yang terjadi sekarang itu ngomong hack itu apa? Karena human error. Human error entah itu pemilik account atau pemilik messenger itu semua ngomong adalah human error gitu ya. Bukan berdasarkan karena blockchainnya, tapi human errornya yang bikin dihack. Itu aja sih. Oke, Tuh ada pertanyaan oke. tuh Wen, Tuh, diem Facebook. diem Facebook gimana tuh mau rilis prospeknya gimana, Wen dan Pamar? Nah, susah lah kalau ngomongnya seperti ini ya, karena levelnya bukan dia, tujuannya teman-teman harus bacalah kalau udah seperti ini, karena ini berkaitan negara, jadi agak susah diomongkan lah kalau di sini. Ya itu sama sebenarnya sama digital currency, ya kan? Setiap negara kepengen punya digital. Wah, ini nyangkuter nanya melulu bahas Cia dong, Pak. Gua kenalin aja masih Cia mau nggak? Teman-teman kalau mau kenal Ciacia ikutan Clubhouse nanti saham lucu-lucu. Nah, Lucu ya Pak, benar itu nggak? iya benar. Ikutan aja CH kita. Cia ada di situ Standby terus. ya dia pasti ada. Dan pasti dan paling cerewet, paling nggak jelas gitu, kan? Wen itu jelasin dulu nyangkuter, kasihan tuh dia nyangkut melulu bahas Cia. Siapa? Gue kagak pernah denger Cia, Wen. Silakan, Wen. Ada koin-koin itu Pak, biasalah Pak, ya kalau mau hype-hype gitu kan, biasa orang pada ikutan beli, ya kan. Itu Sedangkan koin kalau lokal. itu luar kayaknya deh Pak, saya itu luar kayaknya. Oh, oke. Ekosistemnya pakai dot punya. Oke. Aku jujur aku nggak pernah lihat, jadi aku nggak berani komen sih kalau di situ sih. Kita kan bukan ini Pak, bukan fanatik yang sepertinya nyari seperti itu makanya Pak. Kita kan konservatif ya Pak ya, yang penting bisa Iya, ada cuan ya Boy. iya. Itu pakai nanya pula Bex. Kelas itu Bex bukan koin, oke. Bex itu saham. Dibahas lagi. Kacau. Aduh, jadi Mahal loh. nanyanya Bex. Jadi Mama Reddy ini udah melekat banget Bex, Pak. Oh iyalah, gila itu cinta mati sama Bex. Kocak nih Pak Mar. Pak, nih kita bahas Nah, lagi nih terkait kripto. Kira-kira kalau di saham kita kenal ada 9 sektor di Indo. Kalau misalnya kripto ada nggak sih Pak sektor yang kayak dibagi-bagi gitu Pak? ada so far ada sekitar 5 atau 6 gitu. Cuma yang saya ingat cuma 4 karena yang 4 ini yang teknologinya udah lebih stabil. Ya, jadi yang pertama store value. Nah, store value itu isinya si apa namanya Bitcoin. Terus udah gitu yang kedua, Cico Ai kagak diundang di sini, biarin di malam aja lu nanya-nanya Cico Ai. Tadi gue ajakin nongkrong kagak mau, lagi mani pedi lagi kacau nih. Jadi gue bilang sibuk mani pedi. Nah, terus Pak udah tuh gitu, prospek Aduh, TKO Pak. gimana Pak? iya. Jadi apa Pak. tadi gue jadi lupa, gue ngomong apaan? Balik lagi Pak, sektor di kripto store value. Oh iya, sektor. Jadi yang pertama adalah store value, ya kan? Terus yang kedua itu ada yang namanya payment transaction base, ya kan?
apa namanya itu seperti Ethereum, seperti Polkadot, seperti yang lain-lain ya. Terus udah gitu yang ketiga adalah DeFi, Decentralized Finance, dan yang keempat Oke. adalah NFT ya, Oh. non-fungible token. Nah, itu empat sektor yang menurut aku sekarang lagi kencang banget. Di luar itu sebenarnya ada juga yang kayak peer-to-peer lending, itu juga ada ya kan, terus yang buat streaming, cloud business dan lain sebagainya juga ada. Cuma itu kalau menurut aku loh ya, value-nya itu belum maksimal sih, belum maksimal lah. Jadi kayaknya kalau umpamanya orang konversi ke koin-koin ini pun juga sebenarnya nggak ada nilai tambah yang berarti juga gitu loh. Ya. Iya sih. Mungkin Pak tadi udah dibahas store value. Kalau terkait store value sendiri, contohnya BTC apa ya? Ya, kalau store value cuma satu, BTC doang, nggak ada lagi yang lain. Oke, Gitu. only BTC ya teman-teman. Terus DeFi ini, bukan XRP. gimana tuh Pak? Bukan XRP itu payment transaction. Dia tuh saingan sama BNB sama ETH itu saingan tuh bertiga tuh gitu. Yang swap itu semua pasti ngomong DeFi kalau swap. Iya. Ya, yang semuanya pakai swap. Jadi Uniswap, PancakeSwap itu semuanya adalah DeFi. Ya kan? Oke. Pak, kalau misalnya nih ada yang tanya juga Pak, ini kan lagi hype juga katanya terkait Uniswap dan PancakeSwap. Tadi kan Pak Maryadi sempat mention tuh. Nah, kira-kira Ya. gimana Pak pandangan prospek ke depan itu? Oh, itu ada Cialin. Halo Cialin. Oh, Cialin. Iya. Iya lu kebanyakan naik sepeda sih, bike lover, lu jadi mabok kan. Nah, jadi kalau buat saya sih gini, apa nih tadi gue mau ngomong apa jadi lupa lagi gue. Apa nih tadi? Uniswap sama PancakeSwap Pak. Hah? Oh iya. Jadi mana yang bagus sih Jangan sebenarnya? ketawa Pak Mar ini benar-benar kocak banget ya. Iya, gue ini teler. PancakeSwap sama Uniswap bagusan kalau menurut aku sih Uniswap, ya kan? Uniswap lebih oke daripada Pancake. Ya kalau Pancake ini kayak istilahnya nih orang yang lagi galau, yang lagi cari perhatian gitu, ya kan? Kalau Uniswap nih tenang-tenang aja kerjaannya nyodok melulu kan ada unicorn di ujungnya kan, gitu. Jadi lebih stabil ngambil Uniswap aja lah kalau menurut aku loh ya, gitu. Apa hubungannya dengan gambar unicorn tanduk itu? Habis gambarnya lucu, makanya gue beli. Fundamentalnya dari mana itu? Gue beliin itu untuk anak gue tuh, gue tunjukin nama nih bagus nggak gambarnya, bagus papa, oke that's for you, ya kan, udah gitu aja. Ini Gimana, yang Wen? antara bercanda sama serius gak bisa bedain loh Pak. Aduh. Wen gimana Wen? Kalau pandangan Wendy terkait Uniswap sama PancakeSwap? Ya kalau Tuh, aku Wendy ngakak sampai nangis tuh katanya. Iya, kemarin sih pakai apa hubungannya? Aduh, Pak Maria Unicorn. Ya memang gambarnya unicorn. Jadi ya kalau aku sendiri kan sebenarnya gini, kalau hari ngomong swap dan sebagainya, ya kita ngomong soal transaksi ya. Banyak hari ini tuh orang ngomong soal bisnis. Kalau bisnis misalkan kita ngomong, oh ada pembayaran menggunakan ETH. Orang akan kesulitan untuk menjual dulu ETH-nya. Menjual dulu BTC-nya ke IDR, bawa IDR ke ETH, bawa dikirim. Nah, itu ada fungsi swap. Swap itu mengkonekkan wallet kita langsung. Kalau kita punya DSS kan, wallet kita dipakai exchange punya. Nah, kan? Berarti sebenarnya yang saya tangkap, ini ya, saya sotoy aja gitu ya. Kalau kita kali ngomong, kalau di dalam Exchanger, biasanya orang pakai buat investasi untuk beli dan trading, itu aja. Kalau swap mungkin lebih arahnya kan nanti akan ke bisnis, makanya ada namanya DeFi. DeFi ini apa sih tujuannya? DeFi kan seperti Pak Mahi ngomong, ada namanya itu kayak bank. Dia pengen transaksinya di sana. Kalau bisa depositonya di sana. Kalau bisa minjemin duitnya di sana. Semua funding, lending, transaksi semua ada di sana. Itu pengennya mereka DeFi kayak gitu. So ya semua dibuat lebih kayak ya udah semua kan ke sana arahnya. Cuma sekarang kan masih test market, tidak bisa langsung ngomong, oh hari ini minjem duit, ya kan kalau ingetin Pak Farul tuh kan ngomong soal karakteristik dari uang itu kan tidak bisa. Jadi ya harus banyak belajar lah tentang kayak gitu tuh, banyak belajar ekonominya lah. Karena kalau sendiri saya belajar dari Pak Farul dan Pak Maryadi bahwa ya sekarang ini mungkin kayak Uniswap masih belum hype gitu. Karena memang belum bisa dipakai. Karena sekarang orang pakainya apa? Ya buat tradingnya, kamu buat invest saja, nggak pakai buat transaksi kan. Itu. Oke, menarik sekali. Waduh, ini komennya muncul Pamar nih ngelawak. Emang Pamar nih memang jobnya emang tukang lawak ya Pak ya. Mau jelasin sampai nahan ngakak aduh. Ya makanya nih emang teman-teman, mungkin aku ini aja ya, Pamar emang side jobnya emang tukang lawak sih. Emang gue yang ngedidik tukang-tukang lawak itu semua gue tuh. Adiknya
Bapak adiknya Erick Thohir atau kakaknya, Pak ya? Lu jangan ngomong kayak begitu, nanti ada adanya beneran di sini lo kena disambet lo. Eh, oke, balik lagi nih Pak. Nah, kalau misalnya kita bahas sedikit ya Pak, kalau terkait stablecoin Pak, karena kan ada tuh seperti USDT gitu ya Pak ya, pergerakannya kan cukup, tadi ada yang bilang kayak keong lah Pak ya. Nah, kira-kira Pak, seperti apa sih Pak, disarankan nggak sih untuk masuk ke seperti stablecoin? Waduh, kalau stablecoin itu sebenarnya bukan dipakai untuk investasi, itu untuk Hmm, dipakai sebagai rekening penampungan ya. hmm, Gitu karena dia ada underlying asetnya, jadi hmm, jangan masuk ke stable coin gitu. hmm, Kenapa kayaknya Cak Lontong belajar sama gua? Kesannya gua pelawak habis bener gitu ya. Nah jadi hmm, apa namanya, kalau stable coin kita punya duit nganggur mau ditaruh hmm. di stable coin nggak apa-apa, di Oke. USDT ya kan, atau di stable coin lainnya nggak apa-apa Hmm, karena dia kan ada underlying aset. Jadi hmm, kalau kita tahu USDT apa US bakal melemah, boleh taruh di hmm, USDT. Tapi hmm, akhirnya sama kayak kita taruh di deposito aja gitu. hmm. Oke, oke, oke. Kalau Mm-mm. Wendy gimana, Wen? Stablecoin layak untuk diinvest nggak nih? Ini dalam dunia internasional ya, Hmm, itu yang paling terkenal mata uangnya apa? USD kan. Misalnya hmm, pemain-pemain impor dan ekspor pasti ngomongnya apa? Mau hmm, kita ekspor, misalnya kita ngomong ke Dubai, berapa USD barangmu ini? hmm, Mau ke India ngomongin USD, semua USD kan, karena hmm, patokannya semua USD. hmm. Tapi kalau Bentar, kita bentar, Ben. ngomongnya Mbak, exchange, ini kayak banyak Eh, pendengar Clubhouse ya, Pak. Segala ada iya yang nih, prihatin si sama bro. Jennifer lah. Belum Pak, lo modus lo, Jennifer gua lo. Ah, tengil. Gaspol dong kalau gitu kalau berani. Jomblo tuh dia. Sorry. Oke, Ben, Aduh, silakan Ben. bener-bener deh. Lanjut, lanjut. tadi apa ya? Gue ngomong apa? Gue sampai lupa dah tadi. Wen, stablecoin gimana, Wen? Kata USD kan sebagai mata uang dunia yang ini, Wen. Ya, mata uang dunia. Nah, akhirnya kan exchange ini kan semuanya kan semua decentralized. Jadi Hmm, setiap exchange itu bisa buka di mana aja kan. hmm, Mau hmm, saya main di Binance, mau saya main di KuCoin, mau main di mana pun semua bisa kan. Tapi kalau hmm. aneh kan kalau tiba-tiba orang orang luar mau main di Indonesia nggak ada USDT-nya. Makanya Benar. dia harus mikir dong, uang itu harus Hmm, dipindahin kemana dulu. Nah, fungsi hmm, USDT itu adalah menjembatani. hmm, Jadi, USDT itu menjembatani, bukan sebagai alat investasi atau alat hmm. trading, bukan. Jadi kalau kita ibaratnya mau harapin return yang luar biasa fantastis, jangan ke stablecoin ya Itu Pak, kan salah ya US Pak. dolar. Satu Hmm. USDT, Jangan. satu US dollar harganya. Oke, oke, oke. Oke. Nah, terkait ini Pak, mungkin bahas sedikit nih. Kalau tadi kita udah singgung ya sektor di Bitcoin, apa di sorry, sektor di kripto. Kita kan lihat ada store value dan juga ada payment transaction. Nah, sebenarnya Ya, Pak Mariadi sendiri punya pandangan nggak? Maksudnya kayak NVT juga ya, kan katanya ke depan prospeknya bagus tuh non-fungible token ya Pak. Nah, ya. kira-kira kayak gimana sih Pak prospek yang bagus itu yang pandangan Pak Mariadi di kemudian hari? Gini, kalau yang namanya NFT itu kan ternyata banyak banget ngebantu orang, ya. Hmm, Jadi kayak di New York itu banyak artis-artis jalanan yang akhirnya terbantu karena adanya NFT. hmm, Ya, jadi orang ini benar-benar mengapresiasi yang namanya NFT itu jujur oke. aja. Hmm, Terus yang kedua juga olahragawan-olahragawan sekarang. Bahkan Paris Hilton pun sekarang dia bikin NFT. oh, Tahu nggak tas-tas hmm, yang mewah-mewah tuh yang bagus-bagus tuh hmm, kayak si Hermes, kayak si LV yang top-top hmm, modelnya semua itu hmm, ya itu nggak, si Fajar pernah lihat si Jay dulu di Sydney, buset lu ini sih ngimpiin sampai hari ini Jar, Masya Allah. Nah jadi kalau yang NFT itu Andreas, hmm, ya Allah gimana foto cakepnya gitu ya? kagak nanti. Nah jadi apa tadi gue ngomong apa, hmm, NFT ya. Nah jadi kalau hmm, NFT ini itu udah pasti bakal value-nya ya itu sampai hmm, Paris Hilton aja juga ngetek dia punya Hermes, dia punya LV untuk dijual. hmm, Ya hmm, kan, jadi aku bilang nih bakal itu apa kegunaannya bakal banyak banget deh NFT itu. hmm, Ya, hmm, cuma apakah sekarang udah bisa jadi booming, udah bisa jadi beggar, mungkin belum ya, kudu hmm, pelan-pelan karena kan teknologi perlu berkembang dulu nih, ya kan. Nah itu tas Hermesnya Ci Alin boleh tuh Ci hmm, pakai pakai itu NFT itu, ya kan, di NFT-in. Nah itu hmm, jadi aku bilang sih mesti hmm, sabar, ya, tapi itu akan jadi something hmm, big NFT itu, ya, NFT itu jadi something hmm. big sih, kalau menurut aku ya, gitu. Oke. Kalau Wendy gimana Wen? Pandangannya Nah, kalau terkait aku NFT? punya pandangan satu yang baru supaya teman-teman lebih mengerti lagi. Jadi Hmm, NFT ini pasti baru banget. Baru hmm, boomingnya pun sekarang ini. Nah, terus kalau kita
saya sempat berpikir Pak Mari belagu Pak, Pak, belagu. ada yang mau minta maaf dulu Pak sebelum besok puasa Pak ke Pak Mariadi. Bukannya hari Selasa puasanya ya? Tanggal 13 kan ya? Kayaknya puasa Selasa deh. kan? Apa Selasa ya kan? Selasa, Pak. Selasa Ya. lo Dot. Tuh, aduh lo ikut aliran mana Dot? Besok udah mau mulai puasa Dot. Gimana ente? Oke, kita harus bikin acara rutin deh Pak. Ini kayak beneran deh Pak ngakak Pak. Soalnya banyak banget Pak, banyak yang bilang kripto tuh biasanya bahasannya serius banget Pak. Ini sesuai banget nih sama tema aku. Memang aku pengen ngedatengin orang yang memang bisa enjoy Pak, lebih santai Pak, jadi nggak berat. Loh, Iya, kita makanya. ini, saya dan Pak Mari bukan orang fanatik. Jadi pasti bahasa Bukan. kami itu biasa. Itu kita tuh yang mana opportunity di sana, kami ada di sana pokoknya. Gitu. Jadi ya kebetulan tahu lebih dulu tentang cryptocurrency. Nah, kalau kita ngomong NFT ini sebenarnya gini. Ada dua tipe yang benar-benar ada sekarang untuk bermain di NFT. Ya, Oke. kalau kita punya marketplace-nya ada dua tipe. Yang pertama adalah orang-orang yang benar-benar menghargai si art ini, seni ini mereka hargai. Jadi bisa mereka dibayar, istilah kayak ada lukisan, seorang maestro lukis terus dihargai mahal. Tapi bagi orang yang tidak dalam hal-hal seni itu, apa sih lukisan itu? Bukan saya menjelekkan ya, tapi kan saya tidak suka dibilang itu. Kalau lihat lukisan kan berapa 5M, mahal banget sih Pak, apaan nih? Cuma ngecat-ngecat doang 5M gitu kan. Ada yang berpikir seperti saya kan. Nah, itu yang pertama, gitu ya. Yang kedua itu pasti ada orang yang sifatnya gini, gua nggak peduli, yang penting gue beli, terus besok gue jual lebih mahal NFT-nya. Nah, jadi ada dua tipe nih sekarang nih. Nah, muncul tipe ketiga. Saya seorang aktris, seorang pekerja seninya. Saya punya gambar bagus banget. Nah, Pak Mariadi nyolong di tempat saya, dibuat copy paste, ya kan? Saya yang bikin, pada Pak Mariadi yang KW, tapi dia NFT-kan dulu, udah langsung dia yang jadi originalnya di NFT. Saya yang jadi KW-nya. Nah, konsep-konsep seperti itulah yang di dunia bisnis masih kita perlu konsepnya bisnisnya lebih dimainkan. Itu dari segi kalau kita mau lebih kritis ya. Tapi kalau ngomong NFT bakal besar, ya pasti bakal besar. Semua orang butuh yang seperti itu. Itu sih. Oke, menarik sekali. Pak, mungkin ini ada pertanyaan simpel juga nih. Kalau misal di saham kita kenal ada yang namanya ARA, auto reject atas, auto reject bawah. Kalau di kripto sendiri nggak mengenal ya Pak ya. Jadi gaspol terus ya Pak ya. Kalau naik terus ya Pak. Nggak ada Bu, nggak ada ARA dan ARB di kripto. Makanya aku juga bilang hati-hati juga ya. Karena apa? Kripto itu geraknya waktu kita tidur. Jam 2, jam 3, jam 4 pagi itu kriptonya gerak. Ya kan? Makanya sih aku usulan aku tuh ya, jangan trading di kripto. Ya kan? Habis kita dihajar. 24 jam seminggu, benar. Habis kita pasti dihajar, ya kan? Jadi beli yang bagus-bagus, simpen, duduk tenang, damai, dan bahagia, tungguin dia naik, gitu loh. Gitu aja. Kalau kata Ci Alin, adanya auto reject to the moon ya Pak? Nah, itu bisa auto reject to the moon, kagak balik, kagak terbang. Either kata si Yuda pakainya Adam Air, nyungsep di laut, atau lanjut ke bulan. Udah tinggal itu aja pilihannya. Tuh. Oke. Sepakat ya Wen ya dengan apa yang Pak Mariadi disampaikan ya, bahwa di kripto nggak ada ARA, nggak ada ARB. By the way, ini kalau Instagram Live tuh 1 jam doang ya Pak ya? Enggak, bisa lebih kan? Oh bisa lebih ya, oke. Kayaknya makin menarik. Udah sejam ya? Udah sejam loh Pak, tapi aku aduh benar-benar nih. Itu ZMT tuh ada yang nanyain tuh. Tuh gimana Wen? Itu si Arvin Pak. Gimana Wen? Itu si Arvin Pak. Oh si Arvin. Lu Vin udah tahu. Nanya lagi kacau. Gimana Vin? CMT gimana nih Pak? Untuk CMT udah bagus. Tapi nggak tahu ya dia udah pecah. Kalau kita bicara teknikalnya, dia udah pecah all time high-nya. Jadi kita belum lihat lagi nih mau larinya kemana nih, gitu loh. Jadi kudu tunggu dulu deh ya, kalau aku bilang ini sih. Gitu. Yang nanya Vidi ya, nih ya. Vidi banyak banget loh yang tanya dari tadi. Ya, gini ya. Aku nggak mau jadi seseorang subjektif. Kalian download aja PPT-nya Vidi, terus kalian lihat sendiri di dalamnya seperti apa. Nah, disitulah kalian akan tahu kalian harus jual atau kalian beli. Oke. Ada yang beli, ada yang jual. Itu preferensi masing-masing. Caca kan beli, Pak. Kalau Kevin langsung buang. Saya sampai ngakak. Kalau lu nggak ada ngomong, langsung lu kira lu kayak PPT buat gue beli. Siapa? Caca. Oh, Caca. Yang apes tuh si Lucy, kagak masuk-masuk duitnya, kagak bisa belanja. Kok ini udah naik terus. Genti kalau
Dan kalau GMT sih sebenarnya gini, kalau naiknya pelan-pelan sih saya masih tenang. Kalau naiknya Hmm, kenceng itu loh yang agak bikin saya takut. hmm. Di mana-mana orang naik kenceng, turunnya juga kenceng. Nggak ada namanya naik kenceng nggak turun, nggak ada. Hmm. Gitu. Ya, Jangan itu jangan Oke, oke. berharap lah. Jangan punya mimpi itu harga konten terus nggak punya mimpi kayak gitu lah. Nah itu juga Oke. BNB juga ya, BNB itu udah kena ininya resistennya udah tembus tuh resisten. Kemarin tuh resistennya 400 sampai 450 dolar. Hmm. Antara 6,5 jutaan udah Hmm. tembus. Jadi kita mesti tunggu dulu dia mau lari kemana. Kita lihat nanti resisten atasnya lagi berapa. Hmm. Mungkin besok kali ya kita coba lihat lah ya BNB yang udah all time high ini semua ini udah ribet nih urusan ini. Oke, Gitu. oke, oke. Ya, makanya kan kalau di grup kan masih ada beberapa rekomendasi yang belum naik, Pak. Itu ditunggu. Iya Oke, benar. oke. Itu sama Pak kayak artis katanya cepat terkenal, cepat redup katanya. Pastilah semua segala sesuatu yang cepat dapatnya hilangnya juga cepat gitu. Jadi BNB gimana dong kok? Ya, BNB ntar dulu kita mesti review dulu angkanya, kita juga mesti cari bocoran-bocoran dulu tuh BNB mau diapain lagi gitu. Karena Hmm. semua koin-koin yang bagus-bagus tuh udah tembus resistan semua kalau dari lihat analisa teknikalnya gitu. Nah, ya memang oke lah mungkin nextnya 500 tapi aku cari beritanya dulu ya, cari infonya. Kita juga kan ada tim teknikal ya, di Wendy juga ada teman-teman kita juga yang pada bantuin kita di sisi teknikalnya. Kita pelajari lagi lah ya. Ya ilah BNBA lagi dibahas di sini. Ingat BNB-nya kok Chris tuh. Iya. Setia dia, biar kena ARB juga setia Tuh, dia. jangan ngomong Kokris tuh udah beli banyak, lihat story-nya tuh dia beli di 3 ribuan dia banyak lagi. ZMT GMT-nya. kan. Iya, sekarang 48 ribu, bayangin beda berapa ribu persen. Iya betul. Dia bilang BNBA gue ada rasa saya. Udah ke cover lah jauh kok Chris. Jauh. Iya. Oke, oke. Nah, Pak, kalau misalnya tanggapan Pak Mar sendiri ya, kan kita tahu ada berita bahwa Elon Musk ini kan bikin sesuatu keputusan yang mengejutkan ya, bahwa di cash-nya Tesla itu dirubah ke dalam bentuk Bitcoin gitu. Memang kalau dari Pak Maredi sendiri, tadi juga disampaikan bahwa banyak dari tokoh-tokoh orang yang kayak di dunia ya, bahkan sangat optimis nih bahwa BTC, Bitcoin ini ke depan memang sangat punya prospek yang sangat cukup baik gitu ya. Nah, apakah nanti company-company lain kemungkinan akan melakukan hal yang sama kali ya Pak ya? Aku sih ngelihatnya company-company gede itu pasti akan ngelakuin hal yang sama. Karena sekarang kan potensi investasi itu kan mulai susah ya. Kalau main di saham juga kita ngelihat di Dow Jones dia punya PE ratio juga udah tinggi, ya kan? Mau main di teknologi company valuasinya masih nggak jelas, ya kan? Jadi aku ngelihatnya sih sekarang sih mungkin ya perusahaan-perusahaan gede itu bakal langsung masuk ke BTC sih. Ya, jadi kayak Tesla sendiri dia masukin 1,5 miliar US dollar di BTC karena apa ya? Karena balance sheet-nya dia emang jualan mobil dia nggak bisa hidup kalau cuma jualan mobil, udah gitu aja. Jadi dia perlu buffer. Nah, buffernya apa yang sekarang lagi bagus ya cuma BTC. Ya dia masuklah ke BTC gitu. Ya, jadi aku sih ngeliat kan sekarang kayak Amazon, Apple kan belum tuh main di BTC tuh. Bayangin kalau udah Apple sama Amazon main di BTC, boro-boro nanti kita bisa beli. Coba aja. Ya kan? Udah Pasti. yang megang joget ya, yang megang. Iya, dan sekarang itu Grayscale ya. Grayscale itu salah satu aset manajemen terbesar. Dan dia memang paling gede di di currency ya, di cryptocurrency ya. Mereka itu punya 7 fund, ETF sama trust fund. Nah, trust fund kan pegangnya lama, kakak yang model untung 10% dijual. Ya kan? Jadi pasti makin susah cari BTC itu bakal makin susah gitu loh. Ya kan? Jadi udah itu aja. Pokoknya kalau di tim saya itu tim tidur enak. Nah, beda sama tim begadang silakan kalau tim begadang. Kalau saya tim yang tidur enak pokoknya. Pegangnya yang kalau pegang tidur ya pokoknya. Enak kayak tidur aja. Besok bangun cerah gitu. Lihat foto hijau lagi, enak. Dompetnya udah di lemari. Iya. Oke. Nah, mungkin kalau bahas dari sisi regulasi ya Pak, kalau misalnya dari regulasi sendiri, gimana sih Pak dari sisi legalitas dari kripto sendiri Pak di Indonesia sekarang? Kalau di Indonesia itu kan kripto dianggap sebagai komoditi, ya. Jadi dia dikoordinasikan oleh Bapepti. Dia itu dikoordinasikan di bawah Bapepti. Jadi kita pasti harus ngikutin aturan-aturan Bapepti, ya. Memang kripto ini pemerintah belum menyetujui menggunakan kripto sebagai alat transaksi, belum.
ya. Tetapi paling enggak sudah bisa diperdagangkan sebagai komoditi. Jadi artinya validitasnya dia sih sebenarnya ada kalau di Indonesia loh ya, gitu. Ya, Oke. gitu Mungkin sih. Wendy ada mau nambahin dikit, Wen? Nggak ada, itu memang rata Pak Mariadi tuh ngomong kayak gitu. Oke, Itu ada luar lagi yang biasa nanya sekali. SXP, Ada yang apa nanya XXP? apa nih? SXP, tolong dibahas dong kakakku dan omku. Kakakku maksudnya. Aduh, apa tuh? SXP apaan? Saya nggak ngerti. Yang gue tahu Suzuki SX4. Nggak tahu kalau yang kayak gini. Saya juga nggak tahu tuh Pak, saya nggak pernah pegang. Pokoknya gini ya, dalam cryptocurrency itu tahu nggak teman-teman, ada berapa cryptocurrency yang ada tersebar di seluruh dunia? 9.191. Nah, itu ya. Jadi yang dipegang itu ya, white paper tuh panjangnya lebarnya bukan main gitu ya. Kalau udah aku baca tuh, set gitu ya, lihat ya. Wah, nggak jelas banget gitu. Aku tutup, nggak akan aku cari tahu lagi besoknya. Ini kenapa? Karena orang bangun bisnis dari awal tuh anak Pak Maria itu. Wah, udah pasti investor kripto tuh. Saya lagi ajar. Pada ngerti, bingung gue ngajarinnya. Move. Go away. Oke. Jadi kalau dalam kami lupa ya, dalam kripto kan ada 9 ribuan, nggak semua lah kita bisa tahu gitu kan. Makanya kalau saya tuh nggak pernah cari beggar. Itu kalau koin-koin dari bawah itu pasti nggak nyari apa beggar. Kenapa orang naik BTT? Kenapa orang naik AOA? Kenapa orang naik VD? Karena kenapa harganya naik duluan? Ada dua hal aja nih. Dia mau beli, lihat harganya naik dulu, dia mau beli, makanya dia tanya, bagus nggak kok? Nah, atau orang nyangkutnya di atas, dia tuh di bawah. Kok gimana ya kok ya? Cuma dua pilihan kalau orang nanya koin-koin yang seperti itu. Gitu. Jadi ya banyak hal yang kalau orang nanyanya kayak BTC, kok BTC, BNB gimana? Pasti bertanya karena mereka pengen masuk, tapi mereka nggak tahu harganya bagusnya di berapa. Betul. Beda konsep. Nah, tapi kalau kayak BTT awal, itu udah kalau karena mereka pengen FOMO atau mereka itu pengen tahu itu bisa balik nggak ke harga mereka, itu aja sih pilihannya. Itu jadi kalau saya mah nggak pernah pegang kayak gituan, nggak bisa tidur. Oke. Pak, mungkin kalau terkait dengan strategi investasi ya, tadi kan Wendy juga bilang udahlah yang penting pilih yang kita bisa tidur nyenyak. Nah, kira-kira kalau strategi DCA itu layak nggak sih Pak diterapkan untuk misalnya kayak pembelian Bitcoin gitu? Justru DCA itu adalah satu strategi investasi yang paling pas buat cryptocurrency, bukan trading. Nggak bisa ditradingin, DCA lah yang paling pas udah gitu. Ya kan, udah nggak ada matinya kalau pakai DCA di cryptocurrency gitu. Ya kan? Iya benar. BTC itu sama BCA, benar. DCA itu hanya itu untuk BTC, yang lainnya jangan ya. Wen, ada mulai terbang sendirian saat yang lain merah. Semoga to the moon. Apa tuh kan? Ada clue-nya tuh Wen, yang terbang sendirian di saat yang lain merah. Ya iyalah pas yang lain hijau dia diam di situ aja ya, gantian lah naiknya. Gantian lah naiknya. Itu ini yang di Samlu Sucu juga di dalam grup juga kalau dia. Oh, si Jojo. Dia tadi bahas juga nih Pak terkait Cardano. Gimana Pak prospek Cardano nih Pak? Cardano aku belum liatin sih sama sekali sih, jujur ya. Belum aku. Dalam Polkadot tuh aku benar-benar nggak pernah lihat sih. Kenapa? Karena kan kalau dalam ceritanya ya, teman-teman tahu nih, cerita Cardano dan Polkadot ada itu mantan co-founder ETH. Ya, kita bertiga nih ya, kita bikin ETH paling bagus gitu kan. Terus ternyata saya punya jalan lain. Enggak lah, cara kalian tuh nggak bagus. Ini paling bagus. Ya udah aku keluar aja, aku bikin sendiri. Jadilah Polkadot. Pak Madi bikin, jadilah Cardano. Nah, itulah konsepnya. Terus kalian ngomong bagus nggak, bisa ngalahin ETH nggak? Namanya nge-develop, bukan bikin candi yang kayak di mitos gitu ya. Namanya bikin ngoding ya, ngoding itu, aku dulu sama product manager di startup gitu ya. Ngoding itu tuh butuh waktu, ya kan? Kalau di startup orangnya pakainya apa? Pakainya pasti pakai Scrum untuk mempercepat semua mempercepat semua kerjaannya, itu pakai metodenya. Itu kalau di dalam dunia blockchain ini ya nggak mungkin mereka bisa, kalau ada bug gimana? Mereka pikirin dan semua tuh benar. Nah, mereka mau bangun, ETH udah sejak lama, ya jauh lah kalau mau ngejar, butuh waktu lah. Itu mau inovasi mau sebagus apapun butuh waktu. Oke, menarik. Tadi balik lagi nih pertanyaannya terkait DCA, itu cuma hanya untuk BTC atau ETH dan BNB juga oke Pak diterapkan strategi kalau DCA? Ya, kalau DCA memang untuk BTC, ETH aku juga ngeliat boleh.
Ya ETH boleh karena dia harganya fluktuasinya nggak terlalu parah kalau ETH ya. Kalau BNB aku masih perlu lihat, aku masih perlu lebih yakin lagi ngeliat BNB itu bisa lebih terprediksi gitu loh. Ya, tapi memang benar tuh BTC aja itu yang paling aman sih sebenarnya untuk apa namanya DCA, dollar cost averaging. Ya. DCA beda dengan average down ya. Silakan Pak, tambahin sedikit. Iya. Iya nih pernah ada Jangan. satu orang dia udah canggih banget dah. Dia kalau udah ngomong teknikal canggih banget. Gua aja kalah deh urusan teknikal, dia udah ngomongin yang aneh-aneh ini itu segala macem gitu ya. Canggih banget. Cuma kagak bisa mutusin. Lu udah belajar segitu banyak lu kagak bisa mutusin beli atau enggak gitu. Nomor satu. Nomor dua kagak ngerti pula DCA sama average down. Masya Allah. Kayak gitu dia mau investasi. Ya pantesan aja dia babak belur. Orang konsep DCA sama average down itu beda teman-teman. Untuk di kripto kagak ada cerita average down sama average up. Ya, nggak ada. Yang ada konsepnya DCA. Yes, betul. DCA itu konsepnya kayak nabung. Benar, gitu. Ya kan? Malam ini ada BC saham lucu-lucu nggak? Biar ada wejangan dan hiburan. Ada ya, Pak. Tunggu aja nanti jam 9, jam 10 pasti ada biangnya. Pokoknya yang bakal start room ya, Pak ya? Ada. Ya, yang nanya Doge lagi nih, baru masuk ya. Udah bahas Doge tadi. Ini gue kasihan banget sama orang-orang yang percaya sama Doge ini, pasti udah kejepit banget, gak bisa keluar, duitnya nyangkut di situ deh semua ini. Ya gimana ya? Gak tahu sejarahnya Doge sih. Kalau tahu sejarahnya Doge, orang bikin itu cuma buat lucu-lucuan, terus tahu dibikin koin. Yang bikin itu 2 orang, iya kan? 2 orang yang bikin, satunya keluar gara-gara dia tahu gitu loh. Itu nggak benar gitu loh, iya kan? Nah, jadi ya itu benar Doge naga teler gitu, ya kan? Emang benar naga teler. Jadi enggak lah, Doge udahlah nggak usah lah. Itu pom-pomannya si Elon Musk. Elon Musk mau coba jadi Yuda, jadi begitu. Nasibnya aja beda Pak. Kalau dia yang ngepom langsung naik Pak. Kalau udah turun. Udah gitu aja. Oke, siap. Wah, rame banget nih. Dari tadi ngomongin Doge tuh, beli Doge, belinya saat dulu di harga 20 tuh, Pak. Sekarang di harga berapa? Sekarang di berapa, Wen? Aduh, kayaknya 900, 800 mungkin ada. Oke, kalau udah keluar bagus-bagus ya. Gitu. Oke. Waduh, menarik banget nih. Waduh, beli berkat Pamar. BTC aja udah tidur tenang katanya. Iya, udah tidur tenang deh. Tidur Pak, tenang udah itu. mungkin ya keterbatasan waktu juga, mungkin di 8.30 kita akan berakhir untuk IG Live hari ini. Mungkin Pamar atau Wendy juga bisa sharing nih, kalau teman-teman mau ikut kelas Pamar, kira-kira pembahasannya terkait apa aja sih Pak? Mungkin jadi tahu juga nih konsep-konsepnya apa aja, supaya mereka juga tahu nih basic-basic yang akan dipelajari tuh melingkupi apa aja nih Pamar dan Wendy. Oke, Wen, lu aja yang jelasin, Wen. Itu poin-poinnya apa-apa aja, Wen. Oke, jadi kita itu namakan dengan judul kelasnya itu ya dasar-dasar berinvestasi di cryptocurrency, dasar-dasar itu ya. Banyak orang hari ini mungkin beranggapan pengen berekspektasi bahwa kalau belajar di kelas kita itu langsung jago trading ya. Beda cerita, semua tuh waktu lah. Aku aja butuh waktu 4-5 tahun sampai hari ini. Di posisi gua itu 4-5 tahun, bukan 2 hari kemarin baru belajar hari jadi gitu kan. Bapaknya juga kan. Itu semua tuh butuh dari dasar. Kita harus ngerti kalau cryptocurrency itu ada yang namanya itu, kenapa ada cryptocurrency? Kenapa cryptocurrency itu punya value? Semua orang developer yang ngerti blockchain itu bisa bikin koin. Tapi yang bikin value itu gimana? Kok ada value-nya? Ya, itu pertama kita belajar tentang cryptocurrency seperti apa. Kelebihan kekurangannya seperti apa, resikonya seperti apa. Baru kita masuk ke proses operasionalnya. Kita ngomong soal blockchain. Blockchain itu apa sih? Kenapa kalau orang mining dan staking orang ngomongnya pada dapat duit, padahal bukan. Staking bukan deposito, mining bukan dapat duit, tapi mereka itu validator. Mereka memvalidasi sebuah transaksi, tapi konsepnya berbeda. Jadi mereka mendapatkan reward. Jadi kita ngomong soal proses operasional seperti itu. Nah, baru kita ngomong metode berinvestasi seperti apa, sama bocoran-bocoran kalau kita momentumnya seperti apa. Itu kan kalau kita ngomong, itu kan kadang-kadang ngomong soal momentum kan. Momentum itulah yang sebenarnya susah didapatkan. Nah, dan itu saya sama Pak Madi udah nyari banyak banget tuh momentum-momentum itu, dan kami udah ngerasain juga kan. Tahun 2020 ke hari ini itu udah lumayan banget juga naiknya kan. Bitcoin aja dari 75 juta doang tuh di Maret 2020 gitu. Oke. Jadi lengkap dari dasar
dari nggak ngerti apa-apa, dari dasar banget, bukan yang langsung advance, tapi dari dasar banget. Jadi buat teman-teman yang langsung ngerti trading itu bukan terjadi di kelas kita. Jadi kalau kelas kita tuh dari dasar banget, jadi teman-teman tuh bisa belajar semua. Jadi teman-teman punya satu persepsi yang sama, jadi download cara bahas yang sama. Tapi saran saya kalau ikut kelas saya tidur siang dulu, itu aja sih. Tidur siang dulu karena sampai pagi apa belajarnya ya? Sampai pagi, kita nanti juga belajar cara investasi yang tepat bagaimana, ya kan? Kita belajar blockchain itu seperti apa, ya kan? Terus udah gitu kita belajar juga exchanger, walletnya, komplit lah itu sih. Kalau aku bilang sih buat teman-teman worth it lah untuk ikut ya. Itu dalam Gitu. satu sesi atau gimana Pak? Itu dalam satu sesi, makanya biasanya kita baru selesai jam 1:30, 2 pagi. Oke. Wendy juga demen ngomong, jadinya panjang banget kalau si Wendy ngomong mah kagak selesai-selesai. Jadinya ke jam 2 pagi. Buat Kan teman-teman kita daripada berdasarkan pengalaman, Pak. Yang penting kan teman-teman yang udah ikut tuh pasti, Iya, pasti bisa betul. tahu. Jadi daripada saya subuh. capek, Pak. Mbak Subuh Ini, tuh. Iya, saya tuh kalau ngajak kelas itu ya, saya suka itu ngomong tuh di awal. Supaya kenapa? Nggak berulang nanyanya. Contoh misalkan nih, kalau di grup, kadang-kadang kan kalau di grup umum yang nggak belum ikut kelas saya, nanya gini, kok ini bagus nggak ya? Ini bagus nggak ya? Nah, kalau aku udah simpan yang lebar di dalam kelas, mereka nanya beda. Kok gila nih white papernya jelek banget ya? Wah, gua akan beli sih kok. Bagus, ya tahu. Udah ngerti, enak. Kita enak. iya betul. Jadi nggak usah jelasin panjang lebar lagi, gitu. Betul. Jadi goalsku di situ. Goalsku dapat Mari itu di situ. Bukan hanya kita ngomong kelas-kelas dan sebagainya. Ya kita berngomong bahwa siapapun yang ikut kelas kita itu harus ngerti dulu cara memilih yang mana bagus, yang mana enggak, gitu sih. Nah, tuh ada yang sampai baru tidur jam 5 pagi. Betul, Ikutan betul. ronda kelas itu mah. Iya. Nah, ini tadi Ci Alin juga sharing tuh, sejak saya join kelas Pamar, sudah cuan 40% dalam 2 minggu. Wah, luar biasa nih Pamar. Iya, makanya aku bilang, udah kalau kita nih kan, saya sama Wendy ini bukan tipe-tipe yang maunya trading, ya kan? Ada si Wendy sih main-main tradingan juga ada, tapi porsinya kan kecil. Kalau saya nggak pakai trading, soalnya kan saya nggak sanggup, saya kan ngajar-ngajar melulu. Nggak sanggup trading gitu. Jadi saya cari aja yang bener-bener gitu. Jadi ya kalau udah gitu udah tenang, damai, dan bahagia aja, udah santai gitu. Oke, luar biasa. Mungkin satu lagi Pak yang terakhir nih, closing statement dari Pak Mariadi dan Wendy terkait teman-teman yang baru mau terjun ke kripto. Kira-kira apa nih Pak closing statement dari Pak Mar? Prinsipnya gini teman-teman, kripto itu bukan judi, ya kan? Jadi jangan mau masuk ke kripto untuk judi. Judi itu lebih parah dari trading, ya kan? Kalau kita mau trading, itu juga lihat-lihat kripto ini 24 jam, ya kan? Jadi butuh, kalau mau trading itu kita udah tahu lah timeline-nya itu antara jam 2 sampai jam 5 pagi di Indonesia. Kalau kita masih masih kerja atau masih ngapain, jangan trading lah udah. Jadi pilih aja koin-koin yang secara fundamental udah stabil, udah bagus, invest, pakai konsep cost averaging, udah cukup begitu aja. Ya, jadi nggak usah trading, nggak usah FOMO, nggak usah feud, nggak usah apa macam-macam, udah gitu aja, santai aja, ya. Oke, thank you Pak Mar. Mungkin dari Wendy closing statementnya gimana Wen? Ya, teman-teman yang seumuran saya ya, yang mungkin masih milenial, masih muda-muda, jiwa barbarnya ya, jiwa barbarnya bergetar gitu ya, pengen haka-haka ya, mohon bersabar ya. Tidak semua itu kalian bakal kehilangan duit yang besar juga kalau kalian tidak sabar. Main di kripto itu kudu sabar, pelan-pelan aja, yang penting pasti itu kita nggak ketinggalan kok, hidup kita masih panjang, yang masih muda-muda ya, hidup masih panjang ya, jadi jangan ketinggalan, jangan sampai, nggak akan ketinggalan lah gitu. Jadi kalau kita setidaknya sekarang yang bisa kita lakukan sebagai pemula adalah kita belajar dulu tentang blockchain, tentang dasar-dasar seperti apa dulu, supaya jangan bilang, kok ini gimana ya kok ya BTC, aku nggak tahu sama sekali cuma, terus kamu belinya kan apa? Nah temen ngomong, wah repot. Aku nggak bisa ngomong apa lagi kalau ada teman ngomong kayak gitu, gitu ya. Temenmu ngerti nggak masalahnya? Nggak juga, kok ya udah, sama-sama kecemplung ya tuh. Jadi ya kalau kita ngomong mau seperti apa, ya semua harus belajar dari nol, ya dari dasar-dasar. Aku sampai hari ini pun udah ngerasain rugi sampai udah banyak banget lah ruginya ya dari mining dan sebagainya. So yang aku jual Pak Maria adalah yang kami jual ada pengalaman, bukan lagi teori-teori lagi gitu sih. Oke. Aduh, luar biasa sekali ya untuk IG Live hari ini, untuk insight-insight dari Pamar dan juga Wendy. Mungkin nanti buat teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab, nanti mungkin next time kita akan bikin part 2 bareng Pamar yang expert banget soal kripto dan juga punya side job sebagai tukang lawak ya Pak ya. Kalah tuh Cak Lantong, itu diajarinnya Pak Pamar.
Aduh. Dan juga sama Wendy nih. Nanti teman-teman kita mungkin nanti next time kita akan bikin sesi part 2-nya Pak ya. Karena ini kayak Ya, antusiasmenya terkait kripto ini luar biasa sekali nih Pak. benar nih. Kemarin itu kita 160 orang Ci yang ikut. Wah, luar biasa dong Pak. Itu sampai jam 2 Ya, subuh tuh mereka yang pada malam Iya, minggu dong Pak ya. iya. Dua minggu lalu itu ada yang dari Timika, bayangin. tiga Dia tiga udah puluh 12, ketiduran jam 12, jam 3 bangun lagi. Lanjutin lagi kelasnya sama kita. Dun, bener-bener. Aduh, luar biasa. Oke deh, nanti teman-teman mungkin ketemu lagi kita di Salam Lucu-Lucu ya Pak ya. Nanti jam Ya, 10-an kali ya. Mungkin teman-teman yang ya, akan lanjut lucu-lucu di Clubhouse Pak. ya, siap. Oke. Oke, thank you. Nah, Thank you buat Wendy, thank you thank buat Pamar you. ya Pak. Terima kasih, ya. Thank you Ya, buat sama-sama. Sabrina, siap. buat Thank Mas, you Thank you semuanya. semuanya. thank you guys. Thank you, Semua, thank bye-bye. you guys. Sampai ketemu, Ya, bye-bye. Makasih ya, Ci. terima kasih Pak Makasih dan Ci. Wendy. Thank you. See you ya, Ben.